Ini ada trading sentral. Baik, untuk market review atau market news yang di hari ini, di akhir pekan, tepatnya di hari Jumat ya, tanggal 5 April 2024 ya. Yang pertama, selalu saya soroti mengenai kondisi mata uang Amerika, greenback atau dolar Amerika ya. Dolar Amerika menjelang banyaknya rilis data nanti malam bergerak menguat ya. Karena apa? Wajar para pelaku pasar mulai melakukan yang namanya switching. Switching itu adalah peralihan dari aset safe haven lainnya ke aset safe haven dolar Amerika. Ini yang mendorong penguatan dolar Amerika. Penguatan dolar Amerika juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin berada di level 104.18, pagi ini melonjak dia ke level 104.30 seperti itu. Potensi pergerakan dolar Amerika di hari ini, kalau secara teknikal, sesi Asia dan sesi Eropa masih akan coba turun terbatas atau melemah terbatas. Namun pada saat sesi Amerika nanti malam, berpotensi dolar Amerika akan kembali rebound, akan kembali menguat seperti itu. Ya, oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama terhadap gold atau emas. Kita tahu emas kemarin kembali membuat all time high terbarunya, yaitu di level 2305 ya. Level terendahnya berada di level 2279. Kurang lebih sekitar 26 poin pergerakan gold kalau saya tidak salah ya. Untuk hari ini potensi pergerakan gold secara teknikal akan junam ya. Pernah saya informasikan ke teman-teman pada awal pekan ini ya, potensi pergerakan emas akan coba bergerak lebih dari 100 poin. Jadi kuncinya adalah nanti malam. Karena nanti malam ada beberapa rilis data. Yang pertama ada average early earning atau data upah per jam. Yang kedua ada non-farm payroll ya, atau non-farm employment change (NFP). Lalu yang ketiga ada juga unemployment rate. Dari ketiga data ini, dua diprediksi positif untuk US dollar. Ya, seperti itu. Secara teknikal sangat wajar. Kalau kalian perhatikan, sudah selama hampir 7 hari pergerakan gold terus naik dia. Seakan tidak pernah letih di situ. Ya, tapi perlu diingat ada jedanya. Wajar kalau seumpama saat ini di sesi Asia pergerakan emas cenderung turun. Karena apa? Aksi profit taking. Wait and see-nya para pelaku pasar akan rilis data sektor ketenagakerjaan Amerika nanti malam. Ya. Jadi, rilis data non-farm payroll nanti malam akan semakin menentukan arah pergerakan gold. Kalau turun bagaimana, Pak? Oke. Secara teknikal, tren emas akan kembali turun jika berhasil menembus level 2250. Ya. Dia akan menembus level itu, baru dia terjadi yang namanya bearish trend. Kalau dia naik, potensi kenaikan tetap masih ada. Karena apa? Gejolak politik dan gejolak militer yang ada di Middle East, di Laut Merah, antara Ukraina dengan Rusia, ini masih memanas. Ini juga bisa jadi salah satu tenaga pendorong untuk pergerakan emas melanjutkan kenaikannya. Ya, tapi kalau secara overbought-nya, secara teknikalnya, potensi penurunan gold akan terbuka lebar. Kalau naik bagaimana, Pak? Kalau naik, dia nggak akan level tertinggi saat ini. Kalau saya prediksi ya, level tertinggi saat ini tidak berhasil ditembus. Ya, level 2293 kalau tidak salah. Ya, tertinggi hari ini di sesi Asia. Dan saya prediksi pergerakan market di hari ini tidak akan berhasil menembus high tersebut. Karena kenapa? Jika berhasil ditembus, akan ada level 2325 sampai dengan 2350 untuk pergerakan gold. Jadi all time high terbarunya akan tercipta kembali seperti itu. Ya, itu pergerakan gold. Secara teknikal dan secara fundamental yang saya katakan, potensi akan menguatkan dolar Amerika. Ya, seperti itu. Oke. Lalu kita coba beralih ke minyak. Minyak sekarang sudah menyentuh level 86. Potensinya pergerakan minyak akan lanjut naik dia. Sasarannya akan ke level 90. Karena kenapa? Ya tadi saya katakan, OPEC melalui Arab Saudi sudah kembali memperpanjang pemangkasan produksinya, pasokannya hingga bulan Juni tahun ini sebesar 2,1 juta barel per hari. Ditambah lagi yang tadi saya katakan, gejolak di Laut Merah antara Houthi dengan yang armada yang membawa bahan bakar minyak ini masih terjadi. Ya, eskalasi militer juga masih terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Karena kalau yang namanya perang pasti membutuhkan yang namanya bahan bakar minyak. Jadi potensi secara teknikal
minyak akan coba naik. Tapi kalau kalian perhatikan, pagi ini sisa Asia turun dia, sangat wajar. Karena apa? Aksi profit taking, ya. Jadi penurunannya hanya terbatas. Oke, itu pergerakan harga minyak. Sekarang kita coba beralih ke forex, ya. Major rate, euro, pound sterling, Aussie serta yen. Yen antisipasi. Sebelumnya kan saya informasikan bahwa yen sudah berada di level overbought-nya, ya. Namun ada informasi terbaru, menurut mantan Menteri Keuangan Jepang pada periode 2004 sampai dengan 2007, ya, Hiroshi Ueda, beliau mengatakan bahwa Bank Sentral Jepang akan melakukan intervensi jika yen sudah melemah menyentuh level 155. Ya, seperti itu. Antisipasi. Kalau kalian perhatikan, sudah hampir 2 pekan pergerakannya ini berada di level 151. Ya, karena kenapa? Para pelaku pasar masih ingin melihat bagaimana kebijakan yang akan diambil Bank Sentral Jepang. Tapi yang tadi saya katakan, menurut salah satu ekonom, ya, bahwa intervensi Bank Sentral Jepang akan terjadi jika yen sudah menyentuh level 155. Ya, peluang ke sana masih terbuka lebar. Oke, lalu ke Aussie. Aussie pagi ini juga bergerak melemah karena apa? Aksi profit taking. Di samping itu juga karena adanya penguatan dolar Amerika plus wait and see-nya para pelaku pasar akan agenda rilis data nanti malam. Euro dan pound sterling. Ya, untuk di euro bergerak melemah. Karena sebelumnya atau kemarin itu bergerak menguat. Imbas apa? Para pelaku pasar meyakini bahwa Bank Sentral Eropa akan memangkas tingkat suku bunga tidak berbarengan dengan The Fed. Jadi setelah The Fed melakukan pemangkasan tingkat suku bunga, baru Bank Sentral Eropa. Itu yang mendorong penguatan euro kemarin. Pagi ini sesi Asia, euro melemah, wajar aksi profit taking. Pound sterling juga sama. Justru pound sterling sebelumnya itu bergerak melemah dia, terpukul karena apa? Diprediksi bahwa Bank Sentral Inggris akan memangkas tingkat suku bunganya lebih besar dibandingkan dengan Bank Sentral Amerika. Ini yang menekan pergerakan pound sterling. Ya, tapi hal tersebut terbantahkan, makanya pound sterling kembali menguat dan pagi ini sesi Asia pound sterling kembali melemah. Karena apa? Wait and see dan aksi profit taking para pelaku pasar. Seperti itu, ya. Oke. Itu mata uang. Sekarang untuk indeks saham Amerika, Dow Jones Indonesia Average, S&P 500 dan Nasdaq ketiganya ditutup negatif. Karena apa? Sektor teknologi dan sektor kesehatan di Amerika atau di Wall Street ini turun. Ya, Dow Jones turun sebesar minus 1,3%, S&P turun 1,23% dan Nasdaq turun 1,40%. Ya, potensi pergerakan Wall Street di hari ini diprediksi secara teknikal masih akan coba lanjut turun. Terlebih apabila nanti malam rilis data ekonomi Amerika positif, maka penurunan Wall Street akan berlanjut. Nikkei dan Hang Seng berpotensi akan kembali turun, ya. Karena apa? Para pelaku pasar mulai switching yang tadi saya katakan. Namun switchingnya adalah dari aset beresiko, karena kita tahu saham merupakan aset beresiko, beralih ke aset safe haven. Pilihannya adalah dolar Amerika, seperti itu, ya. Nikkei masih berpotensi akan lanjut naik dia. Pernah saya informasikan ke teman-teman bahwa potensi pergerakan Nikkei akan coba ke level 45.000. Ya, karena apa? Pelemahan mata uangnya yang tadi sudah saya katakan. Ya, oke. Nanti malam kembali kita akan melakukan yang namanya event live trading dan webinar. Kita akan kupas mengenai rilis data nanti malam, ya. Non-farm payroll, average earning dan unemployment rate. Linknya seperti biasa saya akan share di grup. Ya. Dan saya informasikan juga teman-teman, kalau memang ada calon nasabah kalian atau nasabah kalian yang ingin konsultasi dengan kita secara personal, ya, tim R&D, silakan datang ke kantor. Kita tidak menentukan waktunya, kita tidak menentukan harinya. Tergantung nasabah itu bisa siapnya kapan, ya. Oke, untuk market review ada yang mau ditanyakan, silakan.